Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga kita masih diberikan aktivitas untuk seperti biasanya. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 3 dengan jumlah anggota ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Dimas Fadila, dan juga yang kedua ada Mbak Gita Andara, dan juga yang ketiga ada Mbak Tri Lestari. Oke, sebelumnya kami ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul standar moneter. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke bagian materinya. Oke. Dari arti standar moneter sendiri itu adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang, termasuk peraturan tentang ciri atau sifat uang tersebut, pengaturan jumlah uang beredar, ekspor impor logam mulia, dan fasilitas bank dalam hubungannya dengan ekspansi dengan deposit. Dalam arti ini berkaitan dengan nilai uang ataupun nilai logam mulia tersebut. Untuk macam-macam standar moneter sendiri itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama standar barang dan juga yang kedua standar kepercayaan. Standar barang itu mencakup 3. Yang pertama standar emas, dan yang kedua standar perak, dan yang ketiga standar kembar. Yang pertama standar emas, sistem moneter di mana bangsa menyatakan kesatuan moneternya dengan emas, bebas jual beli ataupun ekspor impor emas tersebut, yang terdiri atas 1. The Gold Coin Standard, dan yang kedua The Gold Bullion Standard, dan yang ketiga The Managed Gold Bullion Standard, dan yang keempat The Gold Exchange Standard. Untuk yang Gold Coin Standard sendiri itu syaratnya uang dikaitkan dengan berat emas, dalam arti uang tersebut bisa dikatakan emas, dalam arti di zaman dulu terjadi hal yang seperti itu. Yang kedua, orang bebas ekspor ataupun simpan ataupun tujuan lainnya, dalam arti setiap individu ataupun setiap orang bebas untuk mengekspor nilai-nilai emasnya tersebut ke berbagai negara ataupun menyimpan, menimbun, dan juga untuk tujuan yang lainnya. Dan yang ketiga, uang emas diterima sebagai alat pembayaran. Nah, itu bisa dikatakan hal yang sangat luar biasa kalau misalkan di zaman sekarang. Kalau untuk zaman dulu udah terjadi seperti ini. Jadi uang emas tersebut bisa dikatakan untuk alat transaksi pembayaran seperti itu. Untuk kelebihannya sendiri, uang emas sama dengan batangan, yang nilainya itu sama aja. Dan yang kedua, uang kertas dan lain-lain bisa ditebus dengan uang emas. Bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk yang kelemahannya sendiri, emas jarang untuk diperdagangkan domestik. Berarti uang hanya diperdagangkan untuk ke luar negeri gitu. Dan yang kedua, saat krisis orang akan simpan uang emasnya sehingga cadangan emas pemerintah berkurang. Nah, terjadilah suatu inflasi ataupun terjadilah suatu krisis moneter yang terjadi di berbagai negara. Itu yang bisa dikatakan karena banyaknya menimbun emas tersebut. Karena setiap orang juga pasti bakal berbondong-bondong untuk meningkatkan kekayaannya seperti itu. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Gita Andara. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Selanjutnya, the Gold Bullion Standard atau persamaan dengan the gold coin. Yang pertama yaitu nilai moneter dikaitkan dengan berat emas. Pemerintah menjual atau membeli emas dengan harga tetap,
terbatasnya kemampuan masyarakat belinya emas bisa dijual atau disimpan atau tujuan lainnya. Dan uang kredit bisa ditukar uang. Yang kedua yaitu perbedaan dengan the gold coin, yaitu buat batangan emas untuk membayar utang pemerintah atau swasta. Yang kedua yaitu tidak tidak bebas buat uang emas. Selanjutnya kelebihannya yaitu di sini ada negara tidak perlu membuat uang emas, dan yang kedua pemerintah jual emas dalam bentuk batangan bukan koin sehingga mampu mencegah larinya emas ke luar negeri. Selanjutnya untuk kelemahannya yaitu hanya bisa dibeli oleh kalangan atas atau kaya dan operasinya tidak berlaku untuk orang kecil. The managed gold bullion standard, yaitu emas tidak diedarkan secara umum, jadi tidak ada pasar bebas untuk emas. The gold exchange standard, yang pertama yaitu terkait dengan the gold coin dan the gold bullion standard. Yang kedua, satuan uang sama dengan berat emas yang tetap. Yang ketiga, pasar bebas diperbolehkan. Dan yang keempat yaitu beda dengan TGC dan TGB. Yaitu yang pertama adalah uang kertas dapat ditebus dengan sertifikat emas pada bank asing yang ada dalam suatu negara. The gold exchange standard, itu yang pertama kelebihannya. Di sini kita bahas terkait dengan kelebihan ya. Kelebihannya yang pertama yaitu dimungkinkan mendapatkan bunga jika didepositokan atau dijadikan obligasi. Dan yang kedua, aliran emas minimum karena ada cadangan emas di luar negeri. Yang ketiga, ongkos kirim logam berharga menurun karena aliran emas terbatas. Dan yang keempat yaitu distribusi emas tidak merata akan mempermudah penggunaan standar ini di banyak negara. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu yang pertama adalah mengurangi berlakunya operasi otomatis standar emas secara umum. Yang ketiga yaitu negara yang menyimpan cadangan emas negara lain harus siap ekspor jika pemilik memintanya. Yang ketiga yaitu jumlah uang beredar di negara yang menyimpan menurun kalau emas negara lain diekspor. Dan standar emas di sini yang pertama kelebihannya yaitu acceptability atau uang dan emas diterima sebagai pembayaran. Yang kedua, a check on inflation and deflation. Adanya cadangan emas akan membatasi pencetakan uang sehingga inflasi tidak timbul. Yang ketiga yaitu automatic limitation on medium of change. Adanya syarat minimum cadangan emas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada alat tukar. Yang keempat yaitu basis of an international money system. Nilai emas yang stabil berakibat dipakai sebagai standar internasional. Yang kelima, stimulus to international investment and trade. Mendukung perdagangan atau investasi internasional karena uang emas diterima secara umum. Dan yang terakhir yaitu uniform international price system. Jika negara A harga emas rendah, maka menerima pembayaran dari negara B dengan emas. Akibatnya negara A harga-harga akan naik dan negara B harga-harga akan turun. Nah, ini mekanismenya disebut dengan mekanisme David Hume. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak. Selanjutnya, standar emas mempunyai kelemahan. Yang pertama, di saat terjadi permintaan emas menghabiskan cadangan pemerintah. Dan yang kedua, saat cadangan menipis, pemerintah akan menolak ekspor emas untuk bayar utang. Dan yang ketiga, berkurangnya emas tidak berarti penurunan tingkat harga. Begitu pula sebaliknya. Jadi penyesuaian harga internasional belum tentu terjadi. Dan yang keempat, nilai uang bisa jatuh jika banyak spekulasi karena cadangan emas dikumpulkan tanpa terlihat perkembangan usaha. Dan yang kelima,
cadangan emas mempengaruhi inflasi atau deflasi. Dalam arti hal ini sangat-sangat bisa dikatakan luar biasa sekali kalau misalkan terjadi seperti ini di suatu negara. Karena nilai dari suatu emas ataupun perak itu sangat berharga bagi suatu negara. Makanya di suatu negara harus bisa menstok ataupun mencadangkan suatu emas sebanyak mungkin agar di saat suatu krisis terjadi hal-hal yang sekiranya bisa tercakupi seperti itu. Untuk yang standar perak sendiri itu memiliki banyak kesamaan dengan standar emas yang terdiri dari satu, the silver coin standard, dan yang kedua the silver bullion standard, dan yang ketiga the managed silver bullion standard, dan yang keempat the silver exchange standard. Standar logam kembar. Di negara menganut standar ini, jika yang pertama dua logam dengan perbandingan tetap dipakai sebagai standar nilai satuan moneternya, dan yang kedua pemerintah harus punya emas dan perak dengan harga tetap. Yang ketiga, uang kertas apapun dapat ditukar dengan uang logam atau batangan logam. Standar logam kembar. Kelebihannya yang pertama akan menstabilkan nilai uang, dan yang kedua nilai cadangan emas lebih stabil. Dan untuk kelemahan sendiri, faktanya menjadi sistem standar logam tunggal. Ada dua golongan dari standar moneter. Yang pertama barang dan juga kepercayaan. Standar kepercayaan bisa mencakup sistem moneter di mana nilai atau daya beli uang tidak menjamin ataupun tidak dijamin dengan beratnya logam, hanya berdasar kepercayaan masyarakat saja. Contohnya ada managed paper standar yang terdiri atas satu, fiat money, uang kartal yang tidak dijamin dengan emas batangan atau perak pemerintah. Jumlah uang beredar diatur pemerintah. Dan yang kedua, inconvertible paper money, uang kertas yang tidak dapat ditukarkan. Kelebihan managed money yang pertama, terlepas dari cadangan logam untuk terciptanya uang. Dan yang kedua, terhindar dari akibat inflasi dan deflasi standar emas. Dan yang ketiga, lebih murah cetak uang kertas daripada logam. Dan yang untuk kelemahan sendiri mencangkup yang pertama, karena tidak terkait cadangan logam berikat percetakan uang berlebihan dan berakibat inflasi. Dan yang kedua, nilai tukar falas tidak menjamin logam berakibat fluktuasi harga yang menghancurkan keuntungan keuangan internasional, perdagangan, dan juga investasi. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang sekiranya kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Kami sebagai pemateri dan juga pemerhati hanya bisa menyampaikan seadanya aja. Semoga ini bisa menjadi suatu hal yang baik, hal yang positif, sekaligus mengedukasi bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.